Oke, salam semuanya, selamat malam. Masih semangat kita dalam Bible Study, pendalaman Alkitab. Malam hari ini kita masuk ke Ester 4 dengan judul Hari Penentuan. Ya. Nanti kita setelah kitab Ester kita kembali ke Yohanes. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat segala anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami semua, Tuhan. Dan kami percaya bahwa senantiasa yang ada di depan kami, dan terus menuntun bimbing kami semua, bahkan Kau berikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa bagi kami, ya Tuhan. Mana setiap aktivitas kami, Kau ada yang senantiasa memberi kemampuan bagi kami semuanya. Sungguh kami bersyukur hingga malam hari ini kami masih ada, semua oleh karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Dan malam hari ini kami bertemu kembali dalam Bible Study, dalam pendalaman Alkitab. Kiranya Roh-Mu Tuhan mengurapi setiap kami semuanya, memimpin dalam pembelajaran kami malam hari ini, sehingga Kau taruhkan hikmat, pengertian bagi kami, agar kami mengenal Engkau, kami mengerti apa yang sudah Tuhan firmankan melalui kitab Ester ini. Terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini belum sempat bergabung ataupun dalam aktivitas yang lain, kiranya Kau memberkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang diinginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang diinginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
begitu besar bagiku. Terpujilah Engkau Yesus, Allah yang ada di dalam hidup. Terpujilah Engkau karena anugerah dan kasih setiamu bagi kami. Terima kasih, sungguh tiada yang sepertimu. Haleluya, glory. Syukur kepadamu, Kau begitu baik bagiku, Kau begitu sempurna dalam karyamu yang ajaib dan besar, melebihi apa yang kami harapkan, melebihi apa yang kami doakan, melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau yang kusembah, kutinggikan selama-lamanya. Haleluya, glory. Ku ingin selalu dekat padamu. Terima kasih Tuhan, ingin selalu sekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, glory, haleluya. Sungguh indah bersama Tuhan, sungguh indah di dalam Yesus. Haleluya. Allah yang hidup, Tuhan yang besar, yang berkuasa berdaulat. Terima kasih Tuhan,
Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Dalam kitab Ester pasal 4, kami belajar bagaimana umat-Mu menghadapi ancaman besar dan bagaimana Ester dan Mordekai dipanggil untuk berdiri dengan keberanian meski harus mempertaruhkan nyawanya. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk memiliki iman yang teguh seperti Ester, yang percaya bahwa Engkau menempatkan segala sesuatu pada waktunya untuk tujuan yang mulia. Bukalah hati kami agar firman yang disampaikan menumbuhkan keberanian, kesetiaan, dan keyakinan bahwa Engkau selalu bekerja di dalam hidup kami. Kiranya firman ini akan meneguhkan kami untuk tidak diam di tengah kesulitan, melainkan melangkah dengan iman, percaya bahwa Engkau dapat membalikkan keadaan demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa. Amin. Saudara, ini pelajaran penting. Ini menggambarkan kita disuruh tidak diam. Kalau misalnya ada bahaya mengancam, mungkin kita takut kita dilengsarkan dari lingkungan kita dilengsarkan dari gereja kita atau bahkan di mana. Tapi di sini mengajarkan kita kalau ada sesuatu yang salah, ada segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kerusakan, kita tidak boleh tinggal diam. Ester lebih-lebih, saudara. Mari kita lihat, ya. Saudara, mungkin ada 15 juta orang Yahudi yang tersebar di seluruh kekaisaran Persia. Akibat Haman musuhan sama Mordekai atau orang Yahudi dan kebodohan sang raja, mereka semua orang Yahudi terancam hukuman mati, saudara. Kecuali mereka berkemas dan meninggalkan kerajaan Persia. Namun jika mereka melakukannya, kemana mereka harus pergi, saudara? Bahkan tanah Israel milik mereka sendiri pun tidak aman karena berada di bawah kekuasaan Ahasiweros. Mengingat wilayah kekuasaan Persia membentang dari India sampai ke Ethiopia, hanya sedikit tempat yang dapat dijangkau sebagai tujuan pelarian bagi orang-orang Yahudi. Dalam kekaisaran tersebut, tanggapan terhadap dekret Haman sangat beragam. Haman dan sang raja sama sekali tidak mempedulikan nasib buruk yang menimpa orang Yahudi, melainkan duduk menikmati perjamuan kerajaan. Sementara itu, penduduk ibu kota merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena berada di dalam lingkungan tertutup harem kerajaan, Ratu Ester sama sekali tidak mengetahui bahaya mengancam dirinya dan bangsanya. Nah, saudara, ini adalah kerajaan Persia waktu zaman Ester. Dari Ethiopia sampai ke India, saudara, hampir seluruh dunia. Jadi kalau dekret ini dikatakan bahwa orang Yahudi itu karena dia tidak menghormati raja harus disula, berarti hampir seluruh orang Yahudi, 15 juta orang terancam genosida, hukuman mati, saudara, ya. Bahkan Israel sendiri ada di dalam kerajaan Persia, ya. Oke, saudara, ini zaman dulu, ini dunia, saudara. Kira-kira ini adalah dunia. Oke. Next. Tindakan Mordekai. Karena itu Tuhan memanggil pahlawan-pahlawannya. Ketika orang-orang Yahudi di berbagai provinsi mulai berpuasa dan berkabung, hanya satu orang, Mordekai, yang mampu berbuat sesuatu untuk mengatasi bahaya tersebut, dan ia pun segera mengambil tindakan. Pertama, dia menyampaikan kekhawatirannya kepada ratu. Yang kedua, ia menjelaskan bahaya yang mengancam mereka. Yang ketiga, ia mendesak sang ratu. Yang keempat, ia mempercepat pelaksanaan rencana. Ya, saudara, cuma ada 17 ayat, tetapi ini penting. Kita mulai ayat 1 sampai 3, ia menyampaikan kekhawatirannya. Ester 4 ayat 1 sampai 3. Setelah Mordekai mengetahui segala sesuatu yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke pintu gerbang istana raja.
karena siapapun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Saudara, Mordekai menyampaikan kekhawatirannya. Penampilan dan tindakan Mordekai mencerminkan sikap seorang yang sedang berkabung hebat atau sedang bertobat dengan sungguh-sungguh. Mordekai tidak merasa takut ataupun malu untuk menunjukkan sikap dan pendiriannya kepada orang banyak. Ia telah memberitahu bangsawan di gerbang bahwa ia adalah seorang Yahudi. Kini ia menyatakan kepada seluruh kota bahwa ia bukan hanya seorang Yahudi, melainkan seseorang yang menentang dekret pembantaian tersebut. Meskipun tidak tercatat dalam tulisan-tulisannya, sebuah pernyataan yang sering dikaitkan dengan politisi Inggris Edmund Burke sangat relevan di sini. Satu-satunya hal yang diperlukan agar kejahatan menang adalah orang-orang baik itu diam, tidak berbuat apa-apa. Nah, lepaskanlah mereka yang diseret menuju maut dan tahanlah mereka yang terhuyung-huyung menuju pembantaian. Jika engkau berkata, sungguh kami tidak mengetahui hal ini, bukankah dia yang menimbang hati memperhatikannya, dia yang memelihara jiwaku, bukankah dia mengetahuinya, dan bukankah dia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya? Katakanlah kesungguhan dari Amsal 24 ayat 11-12 menegaskan bahwa saudara, saat ada yang bahaya, kita tidak bisa bersikap netral ketika nyawa manusia atau keselamatan manusia sedang dipertaruhkan, saudara. Mordekai mengakhiri perjalanan duka citanya di gerbang istana raja yang merupakan pusat kegiatan perdagangan dan hukum kota. Sebuah tempat yang memadukan fungsi pasar dan ruang pengadilan. Hanya sampai situlah ia bisa melangkah karena raja-raja timur hidup di dalam dunia buatan yang indah dan nyaman yang melindungi mereka dari kenyataan hidup yang sesungguhnya. Tidak boleh ada kain kabung yang masuk melalui gerbang mereka, ujar pengkhotbah asal Skotlandia George Morrison. Mereka harus bersenang-senang dengan cara apapun. Mereka harus menjalani hidup yang santai dan nyaman, seolah-olah tidak ada suara yang memanggil mereka. The afterglow of God. Sungguh kontras dengan imam raja kita yang di surga yang justru menyambut kita dengan membawa segala beban dan duka cita kepadanya. Apa yang diharapkan Mordekai dengan tindakannya mengenai kain kabung dan meratap di gerbang itu? Ya, mungkin saja seorang dari istana akan memperhatikannya dan melaporkan kepada Ratu Esther. Para dayang istana mengenal Mordekai, meskipun mereka tidak mengetahui hubungan kekerabatan antara dia dan sang ratu, dan Mordekai pun sebelumnya telah menyampaikan informasi kepada ratu melalui beberapa pelayannya. Nah, saudara, karena Mordekai tidak dapat memasuki kediaman para wanita, cara itulah satu-satunya harapannya. Esther menerima kabar bahwa Mordekai sedang mengenakan kain kabung dan abu, serta berkabung di gerbang istana raja. Karena ia tidak diberitahu alasan di balik perilaku aneh sepupunya itu, ia melakukan tindakan yang masuk akal. Ia mengirimkan pakaian yang pantas untuk dikenakan Mordekai agar kain kabung yang dipakainya tidak memancing perhatian para penjabat dan penjaga istana. Bagaimana jika raja keluar melalui gerbang untuk menemui rakyat? Mordekai tentu akan berada dalam masalah besar. Niat sang ratu sebenarnya baik, namun caranya keliru. Sebelum mengirimkan pakaian baru kepada Mordekai, seharusnya ia mencari tahu apa sih masalahnya yang sedang terjadi. Jika Ahasiwerus muncul di gerbang, pakaian istana mungkin bisa saja menyelamatkan Mordekai untuk sementara waktu dari murka raja. Namun pakaian itu tidak akan mampu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari hukuman mati yang telah ditetapkan Haman bagi mereka. Akan tetapi, sikap berkabung Mordekai pada akhirnya berhasil menarik perhatian sang ratu dan memang itu yang ia harapkan. Ya, memang cara Mordekai cari perhatian. Oke? Bagian kedua, saudara. Esther 4 ayat 4-9. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal ini kepadanya, maka sangat risau hati sang ratu. Lalu dikirimkanlah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Lalu Esther memanggil Hathach, saudara. Ya, nah ini memain peranan penting, saudara.
Hatta, seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal ini. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijadikan haram akan ditimbang untuk pembenaran raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka diserahkanlah kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula, Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ratu Esther. Saudara, yang kedua, Mordekai menjelaskan ada bahaya yang mengancam. Penolakan Mordekai untuk mengenakan pakaian baru memberinya kesempatan untuk menyampaikan pesan penting kepada sang ratu. Karena sang ratu mengutus salah satu sida-sidanya ke gerbang untuk menanyakan apa yang terjadi pada Mordekai. Saya ragu apakah Hatta menyadari betapa penting peran yang ia mainkan dalam rencana Allah untuk mengalahkan Haman dan menyelamatkan bangsa Yahudi. Dalam pekerjaan Tuhan, seringkali ia menggunakan orang-orang tidak dikenal untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Contoh, siapa nama anak laki-laki yang memberikan 5 roti dan ikannya kepada Yesus? Siapakah orang-orang menyelamatkan Paulus dengan menurunkannya melewati tembok Damsik di sebuah keranjang? Siapa nama gadis pelayan kecil yang menyarankan Naaman untuk menemui sang nabi? Kita tidak mengetahuinya, namun Allah dapat menggunakan orang-orang ini untuk mewujudkan kehendak-Nya. Sebagaimana pintu besar dapat bergerak pada engsel yang kecil, demikian pula peristiwa-peristiwa besar dapat bergantung pada tindakan orang-orang yang dianggap kecil dan terkadang tidak dikenal namanya. Mordekai tidak hanya mengetahui semua fakta mengenai dekret tersebut, tetapi ia juga memiliki salinannya agar Esther dapat membacanya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa ia memegang jabatan tinggi di dalam pemerintahan, sebuah posisi yang diberikan Allah kepada Mordekai justru sudah ditaruh untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Namun Mordekai melakukan lebih dari sekedar memberitahu sang ratu. Ia mendesak Esther untuk mengungkapkan jati diri bangsanya yang sebenarnya itu, lalu menghadap tata raja dan memohonkan belas kasihan bagi bangsanya. Ketika Mordekai meminta Hatta untuk menyampaikan kepada sang ratu agar memohon belas kasihan bagi bangsanya, ia mengungkapkan fakta bahwa Esther adalah seorang perempuan Yahudi. Apakah hal ini mengejutkan Hatta, atau mungkinkah ia sendiri orang Yahudi sehingga Mordekai mempercayakan rahasia ini kepadanya? Seperti halnya Daniel dan ketiga temannya di Babel, orang-orang Yahudi yang hidup di pembuangan kekaisaran Persia seringkali dipekerjakan dalam layanan kerajaan. Kini pertanyaan besarnya, bagaimana Ratu Esther menanggapi krisis ini? Yang ketiga, setelah Hatta datang ke Ratu Esther 4 ayat 10 sampai 14. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam keadaan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, yang ketiga yang dilakukan Mordekai, ia mendesak sang ratu. Perlu diingat bahwa Mordekai tidak dapat berbicara langsung kepada Esther, melainkan harus menyampaikan pesannya melalui Hatta.
Esther tidak bisa merasakan secara pribadi bagaimana perasaan Mordekai. Begitu pula Mordekai tidak dapat sepenuhnya memahami bagaimana Esther mengungkapkan perasaannya. Sungguh berbeda rasanya ketika kita bisa melihat wajah dan mendengar suara orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Hatta tentu memikul tanggung jawab besar sebagai penghubung langsung antara dua orang yang sedang dalam kesulitan. Di tangan mereka bergantung keselamatan bangsa Yahudi. Dalam ayat 10-11, jawaban Esther bukanlah upaya untuk menghindar, melainkan sebuah pernyataan. Ia mengingatkan Mordekai akan satu hal yang sudah diketahuinya, bahwa tidak ada seorang pun, bahkan sang ratu sekalipun, boleh menerobos masuk ke ruang tata dan meminta pertemuan mendadak dengan raja. Jika ia nekat melakukannya, nyawanya akan terancam. Raja Persia tidak hanya dijaga agar tidak melihat kesedihan atau mendengar kabar buruk, tetapi juga dilindungi dari gangguan yang dapat mengacaukan jadwalnya. Sekali lagi, menurut saya ini bukan alasan yang dibuat-buat Esther, melainkan dia memberikan suatu fakta, memberikan suatu informasi, tetapi di sini adalah suatu permohonan agar Mordekai memberikannya arahan. Mordekai memahami protokol istana. Ia seorang laki-laki dan ia mengetahui situasi yang sedang terjadi. Sementara itu Esther terisolasi di dalam harem dan tidak mampu merancang strategi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, ia sudah sebulan 30 hari tidak bertemu raja dan ada kemungkinan ia telah kehilangan perkenan raja. Ahasiweros adalah sosok yang sulit ditebak dan Esther tidak ingin memperburuk keadaan. Saya mendapat kesan bahwa Mordekai salah menafsirkan pesan Esther. Baginya pesan itu seolah-olah Esther berusaha untuk menghindar, menyembunyikan asal-usul bangsanya dan menghindari tanggung jawab untuk menghadap sang raja. Seandainya ia melihat dan mendengar langsung dari Esther, mungkin ia akan menilainya secara berbeda. Dalam balasannya, Mordekai mengingatkan Esther akan 3 fakta penting. Pertama, ia mengatakan bahwa statusnya sebagai penghuni istana bukanlah jaminan ia akan luput dari kematian. Dekret kerajaan menyebutkan semua orang Yahudi dan Haman memastikan bahwa setiap orang Yahudi hingga yang terakhir ditemukan dibunuh, termasuk mereka yang berada di dalam istana. Selain itu, mungkin ada pegawai istana yang masih setia kepada Wasti dan akan senang melihat Ratu Esther disingkirkan. Kedua, Mordekai mengingatkan Esther bahwa sikap diamnya tidak akan menghalangi datangnya pertolongan dari sumber lain. Hal ini menunjuk pada penyelenggaraan ilahi Allah, meskipun Allah tidak disebutkan secara eksplisit. Esther gak mau, Allah bisa cari orang lain. Ya, karena memahami perjanjian dengan Allah dengan Abraham, Mordekai yakin bahwa bangsa Israel akan dilindungi dari pemusnahan. Namun ia memperingatkan Esther bahwa meskipun pertolongan itu akhirnya datang, sebagian orang Yahudi mungkin akan tetap terbunuh dan Esther bisa jadi termasuk di antara mereka. Mengapa Allah mendatangkan kelegaan dan kelepasan bagi bangsa Yahudi, namun membiarkan Esther dan kerabatnya terbunuh? Mungkin Mordekai memandang hal ini sebagai hukuman atas ketidakmauan, kediaman Esther untuk menjadi perantara bagi bangsanya. Mengetahui apa yang baik untuk dilakukan, namun tidak melakukannya adalah dosa. Oleh karena itu, bukannya melindungi diri dengan cara berdiam diri, Esther justru akan menempatkan dirinya dalam bahaya yang lebih besar. Haman dan kaki tangannya tidak akan kesulitan menemukan Esther di istana dan merenggut raja nyawanya. Mordekai menekankan fakta ketiga. Keberadaan Esther di istana bukanlah suatu kebetulan, karena ia telah mencapai kedudukan sebagai ratu justru untuk saat seperti ini. Ia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Allah yang menempatkan Esther di sana. Namun itulah makna sesungguhnya dari perkataannya. Jika Esther meluangkan waktu untuk meninjau kembali hidupnya, ia pasti akan melihat adanya tuntunan ilahi di sepanjang jalan hidupnya. Jika Allah yang membawa Esther ke tata kerajaan, maka dia memiliki tujuan tertentu, dan tujuan itu kita kini menjadi jelas. Esther berada di sana untuk menjadi perantara bagi bangsanya. Hal ini mengingatkan kita perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud menyelenggarakan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saat Anda merenungkan perkataan Mordekai,
Anda akan mempelajari beberapa kebenaran mendasar tentang penyelenggaraan ilahi yang begitu penting bagi orang Kristen masa ini. Pertama, Allah memiliki tujuan-tujuan ilahi yang hendak digenapinya di dunia ini. Tujuan Allah mencakup bangsa Yahudi maupun bangsa-bangsa non-Yahudi di dunia, serta melibatkan gereja. Allah berkarya baik dalam kehidupan individu maupun bangsa-bangsa. Tujuannya menyentuh kehidupan raja dan ratu maupun rakyat jelata, orang saleh maupun orang jahat. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang berada di luar jangkauan Allah. Mordekai menegaskan bahwa Allah menggenapi tujuan-tujuannya melalui manusia. Karena alasan-alasan yang tidak sepenuhnya kita pahami, Allah mengizinkan orang jahat melakukan perbuatan jahat di dunia ini. Namun dia dapat berkarya di dalam atau melalui orang-orang tidak percaya maupun umatnya sendiri untuk menggenapi tujuan-tujuannya. Ya, saudara saya juga tiba-tiba ada di Grand Usu ini, pasti ada rencana, saya laksanakan aja soalnya. Meskipun bukan dia yang menyebabkan dosa-dosa tersebut, Allah mengizinkan sang raja mabuk dan bertindak bodoh dengan melengsarkan Wasti. Dia menggunakan rasa kesepian sang raja untuk menempatkan Ester di tata, dan seperti akan terlihat di pasal 6, dia menggunakan kondisi raja yang tidak bisa tidur untuk mengingat Mordekai yang pernah berjasa kepadanya, untuk memberi penghargaan kepada Mordekai, serta mulai meruntuhkan kekuasaan Haman. Baik dalam perkara besar maupun perkara kecil, Allah berdaulat penuh. Kebenaran ketiga yang ditekankan Mordekai adalah bahwa Allah akan menggenapi tujuan-tujuannya, bahkan jika hamba-hambanya menolak untuk menaati kehendaknya. Jika Ester menolak kehendak Allah bagi hidupnya, Allah tetap dapat menyelamatkan umatnya, namun Esterlah yang akan merugi. Ketika para pelayan Tuhan dan misionaris meminta sukarelawan dari jemaat untuk pelayan Kristen, mereka terkadang memberi kesan bahwa pekerjaan Allah bergantung sepenuhnya pada pekerjaannya, padahal anggapan itu tidak benar. Jika Anda dan saya menolak untuk bekerja untuk Allah, taat kepada Allah, ada dua kemungkinan. Dia bisa saja meninggalkan kita dan memilih orang lain untuk melakukan tugas tersebut, sehingga kita kehilangan upah dan berkat, atau dia mendisiplinkan kita sampai kita menyerah pada kehendaknya. Ya saudara, kayak misalnya Yunus suruh pergi ke sana tapi ngeyel, apa dia disiplinin. Ya, ada dua contoh yang kita bisa ingat. Ketika Yohanes Markus meninggalkan ladang misi dan pulang ke rumah, dipecat oleh Paulus, Allah membangkitkan Timotius untuk menggantikannya. Ketika Yunus melarikan diri di hadapan Allah, Tuhan terus mengejarnya sampai dia taat, meskipun ketaatan itu tidak lahir dari ketulusan hati. Ketika Allah tidak diberi izin untuk memerintah, dia tetap memegang kendali tertinggi dan senantiasa mewujudkan tujuan-tujuannya. Kita lebih baik taat. Pelajaran keempat dari perkataan Mordekai adalah bahwa Allah tidak terburu-buru, melainkan akan menggenapi rencana-rencananya pada waktu yang tepat. Allah menunggu hingga tahun ketiga pemerintahan raja sebelum menyingkirkan Wasti dari tata. Kemudian dia menunggu 4 tahun lagi sebelum menempatkan Ester di tata. Baru pada tahun ke-12 pemerintahannya, Allah mengizinkan Haman menyusunkan rencana jahat dan menetapkan hari penentuan bagi orang Yahudi yang akan terjadi hampir setahun kemudian. Jika Anda membaca kitab Ester untuk pertama kalinya, Anda mungkin merasa tidak sabar terhadap Allah dan menyimpulkan dia tidak melakukan apa-apa. Dalam pasal 1 dan 2, raja yang mabuk, penasihat yang gemar menjilat tampak memegang kendali. Dari pasal 3 sampai pasal 6 seolah-olah Haman yang berkuasa. Bahkan setelah Haman tidak lagi terlibat, keputusan raja yang tidak dapat diubahlah itu yang membuat orang sibuk. Namun di manakah Allah? Allah tidak pernah terburu-buru. Dia mengetahui akhir dari permulaan dan ketetapan-ketetapannya senantiasa benar serta tepat waktu. Dr. A.W. Tozer mengibaratkan rancangan Allah berdaulat dengan sebuah kapal samudra yang bertolak dari New York ke Liverpool, Inggris. Orang-orang berada di kapal bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, namun mereka tidak bebas mengubah arah perjalanan kapal tersebut. Kapal raksasa rancangan Allah yang berdaulat itu terus melaju dengan mantap melintasi samudra sejarah, tulis A.W. Tozer. Allah bergerak tanpa gangguan dan tanpa hambatan menuju penggenapan tujuan-tujuan kekal yang telah ia tetapkan di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. The Knowledge of the Holy, halaman 118.
Saudara, kedaulatan Allah tidak menyiratkan fatalisme atau determinasi buta. Kedua hal tersebut justru akan menjadikan hidup ini layaknya sebuah penjara. Hanya Allah yang berdaulat cukup agung untuk menetapkan kebebasan memilih bagi umat manusia. Hanya Allah yang berdaulat yang mampu menggenapi tujuan-tujuan yang penuh hikmat dan kasih di dunia. Bahkan membuat kejahatan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya bukanlah apakah Allah memegang kendali atas dunia ini, melainkan apakah Allah memegang kendali atas hidup saya. Apakah kita bekerja sama dengannya sehingga kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mengutip kembali perkataan A.W. Tozer, dalam pergumulan moral yang kini berkecamuk di sekeliling kita, siapapun yang berada di pihak Allah berada di pihak pemenang dan tidak mungkin kalah. Siapapun yang berada di pihak seberang berada di pihak kalah dan tidak mungkin menang. Bagian terakhir, Ester 4 ayat 15 sampai 17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatlah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara, mempercepat pelaksanaan rencana. Saat pertama kali kita bertemu Ester dan Mordekai, mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai orang Yahudi. Kini Mordekai menggalang dukungan orang-orang Yahudi lainnya dalam perjuangan melawan Haman. Dan Ester memerintahkan para dayang-dayangnya yang bukan orang Yahudi untuk turut berpuasa. Meskipun nama Allah tidak disebut secara eksplisit dalam teks tersebut, tindakan perendahan diri jelas ditujukan kepada Tuhan dan pasti disertai dengan doa. Puasa dan doa seringkali muncul bersamaan dalam kitab suci. Karena puasa merupakan persiapan untuk doa yang sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati. Puasa itu sendiri bukan jaminan bahwa Allah akan memberkati. Sebab puasa harus disertai dengan kerendahan hati yang tulus dan sikap yang hancur di hadapan Tuhan. Jika puasa hanya sekedar ritual keagamaan yang formal, hal itu tidak akan mencapai tujuan rohani apapun. Karena orang-orang Yahudi di seluruh wilayah kekaisaran itu sudah berpuasa, menangis dan meratap, tidaklah sulit bagi Mordekai untuk menyatukan orang-orang Yahudi di Susan agar berdoa bagi Ester saat ia bersiap untuk menghadapi raja demi menjadi perantaraan bangsanya. Saudara, ini adalah masalah hidup dan mati, baik bagi dirinya maupun bagi bangsanya. Dan Allah menggunakan krisis yang diciptakan Haman untuk mendatangkan kebangunan rohani bagi umatnya yang tersebar di antara bangsa-bangsa lain. Seringkali umat Allah harus mengalami kesusahan terlebih dahulu sebelum mereka mau merendahkan diri dan berseru kepadanya. Bagaimana seharusnya kita menafsirkan perkataan Ester? Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Apakah kata-kata ini mencerminkan sikap pasrah tanpa iman? Kau memaksaku melakukan ini, jadi aku akan menuruti katamu meskipun itu membunuhku, atau penyerahan diri yang penuh kepercayaan kepada kehendak Allah. Aku melakukan kehendak Allah apapun resikonya. Saya pilih penafsiran yang kedua. Bagi saya, sikap Ester mencerminkan penyerahan diri dan keyakinan yang sama seperti yang dinyatakan Paulus kepada penatua di Efesus. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Saudara, sebagai penutup, dari sudut pandang manusia, segala sesuatu menentang Ester dan keberhasilan misinya. Hukum menentangnya, karena tidak seorang pun diizinkan menghadap raja tanpa dipanggil. Pemerintah menentangnya, karena ada dekret yang menetapkan bahwa ia harus dibunuh. Jenis kelaminnya menjadi hambatan, karena sikap raja terhadap perempuan jauh melampaui sekedar chauvinisme atau patriarki.
Para pejabat menentangnya karena mereka hanya melakukan hal-hal untuk menyenangkan hati Haman. Dalam satu sisi, bahkan puasa itu sendiri bisa jadi merugikannya. Sebab tidak makan dan minum selama 3 hari tidaklah serta-merta memperbaiki penampilan dan kekuasaan fisiknya. Namun, saudara, Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jawaban iman adalah tidak ada seorang pun. Saudara, demikianlah Ester pasal keempat. Ya, dan kita akan lanjutkan ceritanya Ester pasal 5, sehari dalam kehidupan Perdana Menteri. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami yang ada dalam kelas ini juga berkati kami kiranya dan kesehatan kami. Pak David yang saat ini juga terganggu dalam tenggorokannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan-Mu mengalir Tuhan. Kekuatan-Mu daripada Tuhan Yesus mengalir. Di dalam nama Tuhan sehingga kami dipulihkan, disegarkan kembali. Dan kami memiliki semangat yang baru. Kami telah mendengar apa yang saat ini sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak David. Dengan kitab Ester ini, kami percaya Tuhan, Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya, dan kami percaya bahwa rencana-Mu tak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Engkau, Tuhan, bisa memakai siapapun, apapun, untuk membawa kami semakin hari semakin naik dan bukan turun. Engkau bisa memakai segala sesuatu untuk memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pak David dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, bahkan dalam rumah tangganya. Juga kami yang kelas ini, kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri Bible Study, dan kami menerima berkat daripada Engkau. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu sepenuhnya, tubuh, jiwa, roh, terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.